Oke, selamat siang Sobat Wawandroid Tutorial. Kembali lagi bersama Wawandroid Tutorial. Dan kesempatan kali ini saya akan berbagi atau merekomendasikan sebuah aplikasi game booster terbaik versi saya sendiri. Dan nama aplikasinya itu adalah Game Booster X Pro. Sebenarnya aplikasi ini berbayar, tapi di sini akan saya berikan cara mendapatkannya secara gratis juga. Oke, dan alasan saya menjadikan aplikasi ini sebagai game booster terbaik karena yang pertama, RAM boosternya ini bekerja bagus ya, bisa menghentikan aplikasi lebih banyak dibandingkan kita menghentikan aplikasi melalui recent app. Dan yang kedua, bisa menahan aplikasi berjalan kembali di latar belakang ya. Dan yang ketiga, size-nya itu kecil sob, hanya sekitar 5 MB saja kira-kira ya, dan kecil juga mengkonsumsi RAM-nya. Dan yang keempat, karena ini versi Pro, jadi di aplikasi ini tanpa iklan ya. Tanpa iklan itu penting sob, apalagi game yang kita mainkan itu game online ya, yang menggunakan data. Jadi data yang seharusnya digunakan untuk game, malah yang ada datanya terbagi untuk menampilkan iklan di game boosternya. Dan game booster itu adalah versi game booster yang gratis ya, yang ada iklannya. Tapi karena ini Pro jadi tidak ada iklannya. Oke, itu beberapa alasannya ya. Jika dirasa game boosternya menurut sobat sesuai, sekarang kita ke tahap download dan settingnya. Untuk cara download pertama, sobat bisa dapatkan Game Booster X Pro nya melalui Play Store langsung ya. Silakan sobat buka Play Store dan ketikkan di pencarian Game Booster X Pro. Silakan sobat pilih yang berbayar ya. Harganya itu cukup murah, hanya Rp4.000 saja. Atau sobat belum memiliki saldo Play Store-nya tapi menggunakan Dana, sobat bisa juga mengisi saldo Play Store-nya menggunakan Dana. Dan untuk caranya silahkan sobat simak video yang saya rekomendasikan di atas ya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Sekarang kita ke cara download yang kedua, yaitu melalui website. Silakan sobat buka browser, entah itu browser bawaan atau Google Chrome atau Opera Mini juga bisa ya, bebas. Di sini saya menggunakan Opera Mini dan buka Opera Mininya, lalu ketikkan Game Booster X Shop Towa. Game Booster X Shop Towa seperti itu ya. Lalu pilih yang paling atas, kita buka websitenya. Di websitenya ini kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah, lalu pilih Game Booster X nya yang versi terbaru. Sobat klik Game Booster yang versi terbarunya, lalu klik download. Di sini tunggu beberapa detik ya. Lalu silakan sobat klik yang ini. Dan download. Kita tunggu proses downloadnya sebentar ya. Nah, dan jika sudah terdownload, langsung saja install seperti biasa. Dan buka aplikasinya. Di sini kita tambahkan game-game mana yang ingin kita percepat dengan game boosternya ya. Klik tombol tambah di bagian kanan bawah untuk menambahkan gamenya. Lalu cari gamenya, lalu klik add. Saya memainkan game online Infinity Oops, jadi saya add Infinity Oops. Nah, jika sudah di add atau ditambahkan gamenya, lalu klik saja kembali.
Sekarang kita ke tahap setting dan mengetahui fitur-fiturnya ya. Silakan sobat klik menu setting di bagian kanan atas. Nah, di sini kita bisa lihat menu fitur-fiturnya ya. Yang pertama ada opsi auto game booster. Jika kita checklist menu ini, secara otomatis game boosternya itu aktif tanpa harus buka game boosternya ini lagi. Jadi walaupun kita bukanya itu di home screen, kita buka gamenya itu di home screen seperti biasa, game boosternya sudah otomatis aktif ya. Jadi itu. Lalu yang kedua itu ada opsi floating booster ya. Jika kita checklist menu ini, dia akan menampilkan floating tombol boosternya seperti ini. Pushnya itu sebagai boost ya, atau pendorong. Pas kita main gamenya, tombol itu ada tetap mengambang. Jadi misalkan gamenya lagi lag, nanti sobat mencet aja tombol itu, secara otomatis dia mendorong ya. Jadi seperti itu fungsinya. Lalu ada opsi smart boost ya, yang di bawahnya ada opsi smart boost. Fungsinya itu untuk menstabilkan jika sistem sedang melambat atau HP-nya itu mulai terasa panas ya. Dan di bawahnya itu ada opsi RAM level boost. Fungsinya itu untuk mengatur beberapa persen level RAM agar bisa di boost secara otomatis. Contohnya di sini saya pilih yang 80%. Jadi ketika RAM sudah melebihi pemakaian 80%, fitur boostnya itu udah otomatis aktif sendiri ya. Jadi pengertian singkatnya seperti itu. Dan di bawahnya lagi tuh ada opsi interval boost. Fungsinya sama saja sama booster otomatis, hanya saja ini menggunakan waktu ya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 30 menit. Jadi ketika saat bermain game sudah kiranya 30 menit, itu boostnya otomatis aktif. Jadi seperti itu. Lalu ada screen event boost. Fungsinya untuk mengatur menghentikan aplikasi yang sedang dijalankan saat screen atau layarnya kita dimatikan ya. Jadi seperti itu. Dan di bawahnya lagi tuh ada opsi whitelist. Fungsinya itu untuk mengecualikan aplikasi yang dimatikan oleh game boosternya. Jika kita add dan tambahkan aplikasinya tersebut, nanti aplikasinya itu tidak dihentikan oleh fitur booster otomatisnya ya. Jadi di sini saya sarankan jangan dipilih satupun aplikasi dari menu ini. Lebih baik jangan dipilih ya, itu lebih baiknya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada opsi notification. Fungsinya itu cuma untuk mengaktifkan notifikasi dari game boosternya ya, yang di status bar. Jadi jika kita aktifkan, kita akan menerima notifikasi di status barnya. Dan jika kita disable atau nonaktifkan, dia tidak akan muncul notifikasi di status barnya. Hanya seperti itu ya. Oke, itu penjelasan singkat dari semua fitur-fitur dari saya ya. Silahkan sobat pilih dan sesuaikan fitur mana yang ingin sobat gunakan. Dan untuk cara menggunakannya, di sini silahkan sobat klik saja kembali ke menu awal game boosternya lagi. Untuk menggunakannya, silahkan sobat klik tombol boost yang berwarna hijau di sebelah kanan atas. Kemudian klik icon game yang ingin dimainkan. Contohnya saya akan memainkan game ini Infinity Oops, jadi saya klik ikon ini. Nanti secara otomatis dia akan membuka gamenya. Dan sudah dipercepat oleh game boosternya ya. Oke, sepertinya cukup untuk tutorial Android pada kesempatan kali ini. Jika sobat suka dengan game yang saya rekomendasikan ini, silahkan sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Android Tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik dan mungkin berguna lainnya. Sekian dari Android, semoga tutorialnya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.